Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kita akan menjelaskan tentang skeptisme auditor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nindana Dula di 07. Saya Satria Gusti di 29. Saya Satya Putri Anggraini di 53. Saya Anadia Sumadewi di 43. Selanjutnya, untuk pengertian akan dijelaskan oleh teman saya. Skeptisme auditor adalah suatu sikap yang harus dimiliki oleh auditor yang mencakup pikiran selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. Selain itu, skeptisme memiliki karakteristik yang pertama yaitu independen. Yang dimaksud dari independensi memiliki hubungan positif terhadap ketetapan pemberian opini auditor. Dengan ini, semakin tinggi independen auditor, maka semakin baik pula ketetapan auditor dalam memberikan suatu opini audit. Jadi, apabila seorang audit memiliki sikap independen, maka auditor tidak akan mudah terpengaruh oleh apapun dalam memberikan opini audit. Auditor akan memberikan opini sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dengan begitu, opini yang diberikan akan semakin tepat. Yang kedua, kritis. Auditor tidak menerima informasi begitu saja, tetapi selalu mempertanyakan dan mencari bukti pendukung. Mereka kritis terhadap asumsi dan kesimpulan yang dibuat dan selalu mencari penjelasan alternatif. Auditor skeptisme selalu mencari kemungkinan adanya salah saji, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ketiga, auditor skeptisme melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan teliti atas semua bukti audit. Mereka tidak melewatkan detail penting dan selalu mencari informasi tambahan untuk memperkuat kesimpulan mereka. Ketelitian ini membantu auditor untuk mengidentifikasi potensi salah saji yang mungkin terlewatkan oleh auditor lain. Yang keempat, memiliki pernyataan. Auditor skeptis tidak memihak pihak manapun dan selalu berusaha untuk objektif dalam penilaian mereka. Mereka juga tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi atau prasangka dan selalu mendasarkan kesimpulan mereka pada bukti audit yang objektif. Objektivitas auditor skeptis sangat penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara adil dan independen. Yang kelima, pandangan objektif. Yang keenam, waspada kecurangan. Auditor skeptis selalu waspada terhadap kemungkinan adanya kecurangan dalam laporan keuangan. Mereka memahami berbagai jenis kecurangan dan selalu mencari tanda-tanda yang menunjukkan adanya kecurangan. Kewaspadaan ini membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan dan mencegahnya terjadi. Yang ketujuh, tidak terpengaruh. Auditor skeptis tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun dan selalu berani untuk mengungkapkan pendapatnya secara objektif. Mereka tidak takut untuk menantang manajemen atau pihak lain jika mereka yakin bahwa ada yang salah. Ketidakberpihakan dan ketidaktekanan auditor skeptis sangat penting untuk memastikan bahwa audit dilakukan secara independen dan kredibel. Dan yang terakhir, penegasan bukti. Auditor skeptis tidak puas hanya dengan bukti yang minimal. Mereka selalu mencari bukti yang selalu untuk mendukung kesimpulan mereka. Mereka mempertimbangkan semua bukti yang relevan, baik yang positif maupun negatif. Sebelum membuat kesimpulan, penegasan bukti ini membantu auditor untuk memastikan bahwa kesimpulan mereka akurat dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu unsur skeptisme auditor. Yang pertama ada penilaian kritis, tidak menerima begitu saja. Yang kedua, dengan cara berpikir terus menerus. Yang ketiga, kesahihan dari bukti audit yang diperoleh. Yang keempat yaitu waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif. Yang kelima, jawaban atas pertanyaan serta informasi lain. Yang keenam, mereka yang berwenang dalam pengelolaan atau tidak. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi skeptisme auditor. Yang pertama ada kecondongan etika. Faktor kecondongan etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap skeptisme auditor. Yang kedua ada situasi. Faktor situasi berpengaruh secara positif terhadap skeptisme auditor. Dan yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman auditor dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan baik dari segi lamanya, waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah dilakukan.
Selanjutnya ada jenis skeptisme auditor. Jenis skeptisme auditor ada dua, yaitu yang pertama ada skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang kritis namun tidak berprasangka buruk yang dimiliki auditor dalam mengevaluasi bukti audit. Sikap ini didasarkan pada keraguan yang wajar terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan material dalam laporan keuangan, baik karena kecurangan maupun kekeliruan. Yang kedua ada skeptisme situasional. Skeptisme situasional adalah keraguan yang dimiliki auditor terhadap informasi dan bukti audit yang diperoleh dalam situasi audit tertentu. Keraguan ini timbul karena faktor-faktor seperti kompleksitas transaksi, resiko kecurangan yang tinggi, dan kurangnya pengalaman auditor dengan entitas atau industri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penerapan sikap skeptisme saat proses audit. Skeptisme auditor merupakan sikap utama ketika melakukan audit yang berkualitas. Sikap ini harus diterapkan secara konsisten sepanjang proses audit, mulai dari perencanaan audit hingga penyelesaiannya. Contoh penggunaan skeptisme dalam proses audit: yang pertama, pada saat perencanaan audit. Sebelum melaksanakan proses audit, kita harus melakukan perencanaan. Di antaranya yang pertama, mempelajari resiko kecurangan dan salah saji material. Auditor perlu memahami resiko kecurangan dan salah saji material yang dihadapi entitas audit. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat informasi tentang entitas audit seperti industri, kepemilikan, sejarah, dan lain-lainnya. Yang kedua, merancang prosedur pengujian yang sesuai. Prosedur audit harus dirancang untuk mengidentifikasi dan menguji resiko kecurangan dan salah saji material yang teridentifikasi. Yang ketiga, melibatkan tim audit yang kompeten. Tim audit harus terdiri dari orang-orang yang pengalaman dan keahlian yang memadai untuk melaksanakan audit secara efektif. Yang kedua, saat pelaksanaan audit. Saat pelaksanaan audit, auditor harus melakukan tanya jawab yang kritis. Jadi, auditor perlu mengajukan pertanyaan penting kepada manajemen dan staf lembaga audit untuk memperoleh informasi yang relevan dan andal. Yang kedua, melakukan pengujian yang sesuai. Jadi, auditor harus melakukan pengujian yang tepat untuk memverifikasi informasi yang diterima. Pengujian ini dapat berupa pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif atas saldo akhir. Yang ketiga, mengevaluasi bukti audit secara kritis. Auditor harus mengevaluasi bukti audit secara kritis untuk memastikan bahwa bukti tersebut relevan, andal, dan cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, saat penyelesaian audit. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan pada saat penyelesaian audit: yang pertama, mempertimbangkan kembali seluruh bukti audit. Jadi, auditor harus memeriksa kembali bukti audit yang diterima untuk memastikan bahwa kesimpulan audit didukung oleh bukti yang tepat. Yang kedua, menghasilkan laporan audit yang jelas dan informatif. Laporan audit harus menjelaskan temuan dan kesimpulan audit dengan jelas. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan hasil audit kepada pemangku kepentingan. Jadi, auditor harus mengkomunikasikan hasil auditnya kepada pemangku kepentingan seperti manajemen perusahaan audit, dewan direksi, dan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, di sini ada contoh kasus yang dikutip dari Jateng Pos 2019 menggambarkan bahwa ketua tim auditor BKK Print Surat tidak dapat menjelaskan adanya penyimpangan dana nasabah. Ketua tim audit Burhanuddin yang hadir sebagai saksi saat diperiksa di pengadilan Tipikor Semarang, Burhanuddin menjelaskan bahwa hasil audit BKK Print Surat dalam kurun waktu 2011 sampai 2016 berstatus wajar yang dinyatakan oleh pihaknya. Kenyataannya, kondisi keuangan BKK Print Surat pada tahun 2017 menyisakan kas dana sebesar 1,8 miliar, sedangkan sebelumnya sejak tahun 2011 sampai 2016 kas dana masyarakat masih tersimpan 123,4 miliar. Di sini sudah tahu perbedaannya ya. Audit dilaksanakan atas permintaan dari Suharto dan Prianto dengan sifat audit umum. Burhanuddin juga menjelaskan bahwa hasil
wajar, namun ia mengakui hasil auditnya hanya didasarkan pada dokumen pemberi kerja. Burhanuddin merupakan auditor freelance yang meminjamkan KAP milik Sodikin saat mengaudit laporan keuangan BKK bersurat. Saksi lain yakni Sodikin selaku pemilik KAP mengakui hanya beberapa hari ke lapangan untuk melakukan proses audit. Temuan ketidakwajaran tersebut tidak dijelaskan dalam laporan hasil audit yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, skeptisme bukan berarti tidak percaya, tapi mencari pembuktian sebelum dapat mempercayai suatu pernyataan. Skeptisme auditor diperlukan terutama untuk menjaga citra profesi akuntan publik. Oleh karena itu, dalam hal pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif, menuntut auditor untuk mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan.